Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan kegiatan LDKS pada hari ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, saya sebagai moderator dari materi Editing Improvement akan membagi sesi materi ini menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama, penyampaian materi, dan sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Hari ini, tanggal 25 Januari 2026, kita tidak hanya sekedar berkumpul, tapi kita akan membedah tuntas sebuah materi, yaitu Editing Improvement. Saya Mahila Hidayatul Husna yang akan menemani perjalanan kalian selama 1 jam ke depan agar tetap seru dan bermakna. Selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae. Nama, Kurniawan Dwi Yulianto. Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 17 Juni 2006. Alamat, Dukuh Kayen, RT 17 RW 2. Jenis kelamin, laki-laki. Status, freelance. Nomor telepon 0858 6654 3541. Riwayat pendidikan, SD Setiaji, MTS Miftahul Ulum, MA Miftahul Ulum. Moto hidup, lupakan masa lalu, fokus masa sekarang, pikirkan masa yang akan datang. Pengalaman organisasi, Ketos MTS Miftahul Ulum 2020, Ketos MA Miftahul Ulum 2023, PDD Paduan Suara Sunan Giri 2025, PDD UKM Al-Banjari 2026, dan penerbit PAC Ibnu IPPNNU Sukosewu. Nama, Ahmad Latoiful Mahasin SPD. Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 23 Januari 2002. Alamat, Desa Sitiaji, Sukosewu, Bojonegoro. Jenis kelamin, laki-laki. Status pendidikan. Nomor telepon 085 6073 6125. Riwayat pendidikan, MI Miftahul Ulum, MTS Miftahul Ulum, MA Miftahul Ulum. S1 IAI At-Tanwir. Moto hidup, harokat. Pengalaman organisasi, Ketua OSIM MTS 2013 sampai 2014. Media Dakwah IAI At-Tanwir 2020. Kominfo DPW 4 Itlah 2020 sampai 2021. Kominfo DPW 4 Itlah 2021 sampai 2022. Pengurus DPP Itlah 2022 sampai 2023. Dewan Pertimbangan DPW 4 2025. Tentu saya tidak sendiri. Di samping saya telah hadir sosok yang pakar di bidangnya. Beliau adalah Kak Kurniawan Dwi Yulianto dan Kak Ahmad Latoiful Mahasin. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita semua sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang terhormat.
Kak Kurniawan Dwi Yulianto dan Kak Latoiful Mahasin. Dipersilakan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang para kakak-kakak OSIS. Perkenalkan saya, kalau tadi yang disampaikan oleh moderator kurang jelas, saya perkenalkan lagi. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Dwi Yulianto. Bisa dipanggil ya bisa dipanggil ya celok lho dalam bisa dipanggil bisa. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 17 Juni 2006. Alamat saya Dukuh Kayan RT 17 RW 1. Status saya pelajar atau sebagai mahasiswa. Sekarang kalau dari pengalaman saya dulu pernah menjadi ketua OSIS di MTS Miftahul Ulum Setiaji, terus ketua OSIM MA Miftahul Ulum, terus lanjut di perkuliahan saya menjadi PDD abadi. Maksudnya PDD abadi, saya dari dulu pegangannya kalau enggak kamera ya yang lain sebagainya. Langsung saja masuk materi. Yang pertama yaitu fotografi dan editing dasar. Apa itu fotografi? Mungkin dari kalian bisa ada yang menyimpulkan tentang fotografi sedikit. Foto. Apalagi? Apa? Orang yang memfoto itu namanya fotografer, bukan fotografi. Waji fotografer, orang fotografi. Fotografi adalah menangkap cahaya atau mengabadikan momen. Fotografi itu bisa dikatakan suatu teknik atau seni. Jadi, fotografi adalah penggabungan dari kedua elemen tersebut. Menggunakan teknik dan sebuah karya seni. Seni itu muncul dari imajinasi kalian sendiri-sendiri.
Jadi cara kita untuk mengelola sebuah foto agar menjadi lebih indah di kasarannya penak disawang, gak elek-elek nemen, itu menggunakan teknik yang pas dan juga seni. Lebih dari sekedar jepret. Jadi fotografi itu tidak asal jepret. Dia memiliki teknik sendiri. Fotografi digunakan untuk berbagai keperluan, dari dokumentasi kegiatan sekolah hingga promosi acara serta menjadi kenangan tak terlupakan. Kamera hebat bukan jaminan foto ciamik. Kunci utama dari sebuah foto yang menarik terletak pada pemahamanmu tentang sudut pengambilan, cahaya, komposisi. Dengan memahami ketiga elemen ini, kamera apapun bisa jadi alat ajaib. Jadi, jika kalian tidak mempunyai kamera yang memadai atau kamera yang mahal, podo fokus nulis kabeh. Iya, iya. Oke. Foto yang bagus itu tidak harus menggunakan kamera yang mahal. Bisa jadi kalian jangan rendah hati atau jangan minder jika HP kalian Android. Karena saya juga pengguna Android, Mas Makasin juga pengguna Android dari dulu sampai sekarang. Jika kita diiming-iming soal gadget, pilih Android atau iPhone, kita tetap lebih memilih Android. Jadi foto yang bagus itu tidak harus menggunakan alat yang mahal. Percuma jika kita menggunakan alat yang mahal, tetapi kita tidak tahu teknik dasar mengambil sebuah foto. Komposisi foto, rahasia gambar yang memikat. Komposisi adalah kunci untuk membuat foto Anda menjadi pahami prinsip-prinsip untuk menciptakan bidikan yang kuat dan menarik secara visual. Yang pertama rule of third, yang kedua leading lens, yang ketiga framing, yang keempat angle. Lanjut. Bisa kalian lihat yang ada di depan? Yang di sebelah kanan, sini kanan ya. A beginner guide to composition. Rule of third, golden section, golden triangle, spiritual section, golden spiral, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah teknik mengambil foto dalam sebuah fotografi. Tok tora? Gak dok. Sampai biasanya nak buka kamera, mestilah ada garis-garisnya biasa. Ketok tora gitu beku. Sret. Garis di tengah. Biasanya dia bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kotak-kotak. Rule of third ya, oke lo, pertama oke lo. Gak dong. Ya Allah. Mungkin yang dari PDD. Sambil menunggu, bisa angkat tangan yang menjadi PDD dari OSIM MA dan OSIM MTS.
turunkan. Silakan dilihat. Ini yang biasanya ada di kamera. Ini yang dinamakan composition dari fotografi. Garis kotak-kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu cara kita memotret foto yang pas menggunakan rule of third. Lanjut, Mbah. Sing mang pinggirnya kan, Gong. Lanjut, setelah composition dari fotografi ada segitiga exposure. Dari ketiga elemen tersebut, yang pertama yaitu aperture, yang kedua shutter speed, yang ketiga ISO. Apa kegunaan aperture? Ada yang tahu? Aperture berguna untuk mengatur titik fokus. Semakin lebar dia akan semakin blur. Jika semakin mengecil dia akan semakin jelas. Bisa dilihat di situ. Terus selanjutnya shutter speed. Shutter speed bisa dikatakan sebagai berapa detik kamera itu mengambil foto dalam sekejap. Seperti kecepatan. Jika kalian mengambil foto dalam konteks olahraga, biasanya kalian menggunakan shutter speed yang agak tinggi. Terus dilanjut ISO. ISO itu untuk mengatur terang gelapnya kecerahan pada suatu foto. Lanjut, Mbak. Rahasia di balik cahaya, pencahayaan atau lighting. Ada dua cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami bisa kalian dapatkan melalui sinar matahari atau pantulan cahaya dari sebuah kaca. Terus cahaya buatan kita biasanya menggunakan dari flash HP, itu yang terendah, bisa dari lighting. Jenis foto yang sering digunakan OSIM. Sebagai anggota OSIM, kalian sering menemui foto yang seperti ini. Foto kegiatan, merekam setiap momen penting acara sekolah dari rapat hingga perlombaan. Jadi foto kegiatan itu gak harus depan saja, dari belakang. Mas PDD bisa didengarkan ya. Dari belakang tengah bisa, dari sudut samping. Terus jangan lupa yang di depan dan semua audien dikelihatan. Terus foto dokumentasi. Foto dokumentasi biasanya itu yang meminta untuk foto bersama. Terus foto potret. Foto potret mengambil gambar individu atau kelompok dengan fokus pada ekspresi dan karakter. Jadi fokus pada 1 sampai 2 orang. Terus selanjutnya foto produk dan promosi. Ini jarang sekali digunakan. Lanjut. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam fotografi. Foto blur. Sering, Mas kameramen, sering mengalami foto blur? Sering. Foto blur disebabkan oleh tangan yang goyang. Biasanya tremor, ngejer roh wong wakeh ngene dia dikon moto. Mentale rong ngene akhirnya nyekel kamera ngejer fotonya blur. Fokus yang tidak tepat atau kecepatan shutter speed yang terlalu rendah. Iki Mas, shutter speed nek rendah, DE nangkepe suwi. Srit kadang lagi cekrik. Tandane ngono.
Terus yang kedua, terlalu gelap atau terang. Kurangnya kontrol terhadap exposure membuat foto kehilangan detail penting. Jadi foto kalau terlalu gelap, dia akan sulit terlihat oleh mata manusia. Tetapi jika foto terlalu terang, itu juga sulit ditangkap oleh mata manusia. Jadi foto yang pas itu tidak terang, tidak gelap. Sepandai-pandainya mas kameramen yang mengatur ya. Terus lanjut, yang ketiga, background berantakan, memecah fokus dari objek utama dan membuat foto terlihat kurang profesional. Yang keempat, sudut pengambilan kurang pas, tidak mengeksplorasi sudut yang berbeda, bisa membuat foto terlihat monoton dan kurang menarik. Jadi mas, angle ojo siji kuwi ae. Roh angle ta? Apa angle? Sudut pengambilan. Angle itu ada 3 biasanya. High, low, medium. Nek high iki biasanya kon dhuwur, nek ngambil kaya wong nek foto 0,6, 0,5 iPhone dari atas. Terus kalau medium itu biasanya digunakan sebagai foto potret, foto bersama, sejajar pada badan, sejajar dengan objek. Terus yang low biasanya foto dari bawah. Biasanya nek moto kameranya tinggal gini, terus kok ngisor ini. Teknik dasar pengambilan foto. Gunakan kedua tangan dan sanggah siku Anda untuk menghindari foto yang buram. Ini berarti tekniknya nek foto nek tangannya sampean ngejer. Terus yang kedua, fokus ke objek utama. Fokus ke objek utama itu bisa dilakukan manual atau otomatis. Manual itu biasanya kita mencet objek tersebut di layar. Kalau otomatis itu pada kamera bisa dianggang-anggang. Dia itu sudah mendapatkan objek tersebut dengan fokus. MBG ini teko. Terus yang ketiga, jangan zoom digital berlebihan. Zoom digital mengurangi kualitas gambar. Lebih baik dekati objek Anda jika memungkinkan. Jadi sudah bagus Mas PDD tadi ada usaha, jangan kalau orangnya di depan, kalau moto jangan di zoom ya. Sampean luwih HP maju cedai supaya fotonya gak blur, luwih detail. Cedai ngedeke. Bersihkan lensa kamera. Lah iki biasa sing golek. Bersihkan lensa kamera. Biasanya wong nek dikon moto, Mas jaluk tolong foto. Biasanya lah wongnya nek sing ngene. Kamerane delek ning HP diusap-usap. Ini berarti wongnya paham. Nek gak paham langsung foto. Usahakan kamerane lensane diresiki. Lensa kamera bereng. Jadi kudu rajin-rajin. Terus ada pena apa foto wong, permisi minta izin sik. Pak ngapunten kula ajenge foto riyen. Editing dasar. Mengapa editing foto itu penting? Memperbaiki warna. Ya. Terus? Iya bener. Editing bukan tentang mengubah kenyataan, melainkan tentang menyempurnakan cerita yang ingin Anda sampaikan melalui foto Anda. Biasa ya, nek foto ko HP, ko kamera, nek langsung buat jebret, terus marang ngono mbok unggah neng story, ini biasanya warnanya lah kurang menarik, kurang menyolok, iya toh? Biasanya warnanya mentah, nek ngarani. Dah, iku butuh sebuah editing. Puyeh, iya nek ngarani puyeh. Memperbaiki warna yang pertama, mengoreksi warna yang tidak akurat agar sesuai dengan apa yang Anda lihat. Kokoe neng tekniknya.
Terus yang kedua, menajamkan detail, meningkatkan ketajaman untuk menonjolkan tekstur dan detail halus. Iki biasanya ngangge sharpen. Sharpen. Jenenge sharpen. Nek sing memperbaiki warna demang saturation atau vibrance. Terus meningkatkan daya tarik, membuat foto lebih menarik dan menyampaikan emosi yang lebih kuat. Jadi sampeyan iku durah konteke foto kuwi piye? Umpamane kok fotone wong seneng tapi mbok gawe tema horor. Itu gak pas. Aplikasi editing foto yang mudah digunakan. Yang pertama ada Lightroom Mobile. Ada yang pernah belajar Lightroom? Pernah olak-ulik? Mas PDD? Yang dari MTS mungkin? Habis ini diusahakan belajar. Lightroom itu untuk editing foto, seperti menajamkan warna dan menajamkan detail. Terus yang kedua, Snapseed, itu hampir sama dengan Lightroom. Terus yang ketiga, CapCut. Sudah tahu CapCut ada fitur untuk mengedit foto? Biasanya kan CapCut bikin ngedit video. Kok lah ngeroya template dok, ngangge template. Di CapCut itu juga ada buat mengedit foto. Yang keempat, Canva. Tahu ngedit ning Canva? Gelek, gawe apa? PPT, presentasi. Nek ngono gawe apa, Mbak? Pamflet makanan. Biasanya nek dikon bazar ta apa ngene. Cah sekolah. Diupload ning IG. Yuk lanjut. Teknik editing dasar. Nah iki sentuhan ajaib. Yang pertama, crop dan straighten. Ada yang tahu crop dan straighten? Sing biasane gue lagi story, foto-foto awake dhewe terus diupload jret. Crop dan straighten. Crop memotong dan straighten meluruskan. Biasane sama nek bermoto, ngono kan enek toh, objeknya sampean sing menceng, ya bener menceng. Terus kadang enek sing kurang edek cah, tak crop ae, di crop, dipotong terus selesai. Terus yang kedua ada exposure dan brightness. Exposure dan brightness ini untuk menyesuaikan seberapa terang atau gelap foto Anda. Nah iki solusinya sing dimang. Nek fotone sampean gelap, iso mbok unggahno exposure atau brightness-e. Tapi nek sampean fotone terlalu terang, iku iso mbok turunno exposure ambek brightness-e. Terus yang ketiga kontras. Kontras hampir sama nomor 2. Yang keempat highlight dan shadow. Ada yang tahu highlight dan shadow? Highlight ini biasanya pantulan cahaya ngono lho. Pantulan putih kayak silau-silau. Terus shadow. Shadow roh artinya? Shadow artinya? Bayangan. Terus yang kelima, saturation dan vibrance. Ini yang saya katakan tadi. Saturation dan vibrance itu untuk mengatur ketajaman suatu warna dalam foto. Nek fotonya sampean puyeh, saturation ambek vibrance iso sampean unggahno, bene luweh tajam. Yang keenam ada sharpness. Ki nek fotonya sampean blur, nek gak ngono fotonya sampean burik, nek pengin rondo HD sak dik, iki iso mbok unggahno sharpness. Semua fitur ini bisa kalian dapatkan di aplikasi Lightroom atau aplikasi editing yang lainnya juga ada. Alur editing yang benar dan kesalahan umum. Alur editing yang efisien. Pilih foto terbaik. Biasanya cah media katok golek foto sing apik. Perkara kameramene asal moto, asal jepret. Jadi nek moto usahakno sak foto, torong foto, telung foto sing rada apik. Sing elek, sing untuk gak pas iso dihapus. Ya Mas.
Terus yang kedua, crop dan luruskan. Ini yang tadi, atur cahaya, sama saja, perbaiki warna, tajamkan sekupnya, simpan kualitas tinggi. Ya, ojo lali, nek bar ngedit, nek apa yang ekspor, ojo lali didelok kualitasnya. Biasanya nek ngomong apa mbah? Kualitas. Di foto itu ada beberapa format. Yang pertama JPEG, yang kedua JPG, yang ketiga PNG. PNG itu biasanya dibuat untuk foto yang backgroundnya transparan. Terus ada lagi SVG, HEIC, HEIC, wakai hasilnya. Iya, Apple, iPhone. Kesalahan editing yang harus dihindari, terlalu gelap atau terang, ya, warna terlalu ngejreng, ya, dihindari. Over filter, biasanya cacah ngenui nek ngangge filter, wajah tidak natural. Ya, iki wis biasa enggak ada. Nek ngedit terlalu pengen ketok wajah putih, akhirnya ngambek keputihan kaya wong mati. Terus kesimpulan, mata yang peka hasil yang memukau. Foto yang bagus bukan dari kamera yang mahal, tapi dari mata yang peka dan editing yang bijak. Biasanya cah nek paham fotografi atau foto editing, iku matane nguasi barang sing rondo apik sak dik. Harus diabadikan wis. Nika ngono sret meneng nguasi diamati sekiranya apik pas langsung dijepret. Mungkin itu dari saya. Semuanya bawa HP. Cah pondok ini biasa sih enggak gowo. Hilih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Setelah tadi kalian belajar tentang pengambilan atau tag fotografi yang baik dan benar, sekarang waktunya kalian juga belajar tentang desain grafis dan videografi. Jadi kita membahas yang mana dulu? Videografi apa desain grafis? Videografi, oke. Kenapa saya nggak pakai PPT? Karena satu, sebenarnya fotografi dan videografi itu sama. Itu. Yang pertama kita bicara tentang beginner guide to composition. Nah, ini kalau di foto tadi sebuah garis tentang letak angle atau titik fokus kalian mengambil sebuah gambar maupun video. Itu. Jadi kalian harus bisa mengamati sudut yang menurut kalian itu baik ketika kalian ambil video. Ya, jadi kalian itu sebenarnya mempunyai insting sendiri bagaimana cara untuk mengambil video dan foto itu yang baik. Itu. Jangan pernah takut untuk salah. Karena apa? Saya dulu juga pernah takut salah ketika pertama jadi Kominfo. Jadi waktu belajar tentang editing, saya takut salah. Sampai video dokumenter saya itu berupa slide foto, bukan slide video. Padahal itu di situ video dokumenter. Atau rangkuman kegiatan yang dilakukan ketika sebuah acara dilaksanakan.
Nah, intinya satu, jangan takut salah. Itu. Kemudian tentang aperture, shutter speed, ISO itu sama sebenarnya. Jadi kalau masalah yang terjadi di pemotretan itu karena kurang fokus, burik, cahayanya enggak pas, itu sama. Di videografi pun itu sama. Yang pertama tentang fokus. Nah, ketika kalian ngambil video atau tag video, usahakan jangan pernah terlalu jauh. Ya. Meskipun kalian menggunakan teknologi apapun. Itu. Ya. Itu ya. Tentang tag video. Meskipun kalian itu kameranya Android. Saya bukan menjelekkan atau apapun. Memang benar kata Mas Wawan. Ketika saya yang terjun di media dari 2016 sampai sekarang, ketika disuruh milih antara iPhone atau Android, saya akan tetap memilih Android. Karena apa? Satu, bagi saya Android itu memang lebih unggul. Karena apa? Kamera Android itu lebih real. Ya. Nanti ketika kita sudah mengambil, kemudian kita editingnya itu akan lebih hasil maksimal. Ya. Dulu nggak ada ya media Miftahul Ulum pakai handycam, webcam. Saya pakai apa? HP Redmi 7. Itu alat pertama saya ketika berkiprah di media. Redmi 7 tahan banting. Bener. Video dokumentasi 3 jam sampai 5 jam gak akan pernah ngeblank HP-nya. Kemudian kenapa saya berani bersaing? Saya berani bersaing ketika saya berada di editing video. Itu. Kemudian permasalahan selanjutnya tentang editing video yaitu tadi ketika di fotografi, foto kalian itu pasti yang pertama warnanya mentah. Sama video itu juga warnanya mentah. Kalau di fotografi kalian bisa edit dan namanya itu di fotografi ataupun di videografi sama yaitu color grading. Jadi penambahan warna, color grading itu harus ya. Jangan asal pakai template. Itu. Memang kalau kalian mengatakan ada yang mudah ngapain susah, kita itu belajar bukan menikmati. Jadi sebenarnya saya harapkan bukan untuk anak PDD OSIM saja. Saya harap semua siswa Miftahul Ulum ini harus bisa tentang media. Karena apa? Semakin ramai kalian media sosialnya, semakin banyak orang yang menyoroti Miftahul Ulum kita. Ya, itu tugas OSIM. Jangan cuma hanya PDD. Nek sampean ngandelo PDD tok, ora sida lemu PDD ini sampean. Kuru. Mbok kon ngerekam, mbok kon moto, mbok kon ngedit, upload, kuru. Akeh lek kuru. Makanya saya harapkan nanti ada tugas di akhir. Saya mohon ketika kalian pegang HP harus punya gebrakan tentang media sosial itu. Entah itu tag video, tag foto, terserah. Tuh, tentang videografi atau editing. Kalau editing yang paling sering digunakan oleh anak-anak yaitu CapCut. CapCut itu pasti. Tapi saya sarankan tolong jangan terlalu condong ke template.
Kemudian ketika ngambil video, nah ini saya lupa tadi. Pengambilan video, tolong dilihat kemampuan HP yang digunakan. Jadi ketika video mesti itu ada pilihan menu di kamera 30 fps atau 60 fps. Frame per second. Itu 4K ataupun kalau sekarang sudah zamannya 4K. Kalau 60 fps, contoh ya. Kalian punya temen HP-nya itu ketika dibuat record atau tag video itu 60 fps. Sedangkan HP yang kalian buat editing itu mampunya 30 fps. Otomatis video kalian enggak hanya burik, sudah sangat rusak. Karena apa? FPS ini hitungan per detik. Ya, jadi harus dipahami. Kalau semakin tinggi FPS-nya, semakin smooth videonya. Itu. Ini contoh ya. Contoh lagi. Ketika kalian suatu saat ada acara di sini kok pakai Videotron. Iya kan? Kok pakai Videotron? Namun kualitas yang kamu buatkan untuk videonya itu cuma 1080 atau cuma HD, otomatis videonya akan pecah. Pasti itu. Videotron itu harusnya minimal 2K atau 4K. Ya, di atasnya harus bisa paham. Tuh. Kemudian sampai sini ada yang ditanyakan tentang tag video atau videografi? Enggak ya, aman ya. Oke, selanjutnya tentang desain grafis. Apa itu desain grafis? Ayo. Siapa yang berani jawab? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Apa itu desain grafis? Desain gambar apa lagi? Desain banner apa lagi? Desain gambaranku apa lagi? Apa ayo? Gak apa-apa, aja dikeliru. Nek ra pengen keliru aja dadi menungso. Ayo. Saya tidak akan pernah menyalahkan jawaban kalian. Itu. Ayo, apa itu desain grafis? Gambaran. Apa lagi? Rancangan apa lagi? Gambar buatan apa lagi? Ya memang yang kalian jawab itu berhubungan dengan desain grafis. Desain grafis itu pembuatan sebuah karya atau seni ataupun yang lain yang digunakan untuk memikat suatu tujuan. Itu desain grafis. Kenapa harus desain grafis? Karena kita pada zaman ini, zamannya sudah teknologi, desain grafis atau editing gambar lah. Nah gampangnya sampean editing gambar. Aplikasi yang sering digunakan? Gambar bro, desain grafis. Canva, Pixlab. Apa? Apa lagi ya? Aplikasi desain grafis. Canva, Pixart. Apa lagi? Infinite Design, Sketchbook, Corel, Photoshop. Corel. Enggak. Apa lagi? Saudaranya Pixlab. Pixai Pro, aplikasi tertua. Tuh. Jadi KineMaster itu untuk videografi ya, bukan untuk foto.
Nah, untuk video, untuk desain grafis ini sebenarnya tergantung dari siapa yang ngedit. Jadi selama ini ketika saya ditanya oleh anak-anak OSIM sebelumnya, Mas ini pamfletnya kurang gimana? Saya akan tetap menjawab pamfletnya sudah bagus. Karena apa? Itu hasil karya kalian. Nah, cuman ketika kita berbeda lagi ketika kalian tanya, Mas ini kurang apa? Kurang ajar. Itu. Ketika kalian tanya, Mas ini pamfletnya gimana? Saya akan jawab bagus atau baik. Ketika kalian tanya, Mas ini pamfletnya kurang apa? Tak catet kabeh. Ini pamfletnya kurang gini, terlalu rame, warnanya tabrakan. Terus fontnya itu terlalu kaku. Tuh. Jadi saya harap para pengurus OSIM ini enggak terpaku tentang apa yang kalian ketahui hanya sekilas. Karena apa? Saya dulu awal-awal di media pondok nggak pernah diajari yang namanya editing. Bener, saya nggak pernah diajari. Saya cuma diomongi, didhawuhi, Mas tak instalkan aplikasi, silahkan dioperasionalkan sendiri. Itu pada tahun 2016. Jadi waktu itu sebenarnya saya 2014 itu sudah mulai ngedit. Kalau memang kalian pengen belajar tentang desain grafis, hal pertama yang kalian buat itu bukan pamflet langsung. Ya, bukan pamflet langsung, bukan brosur atau yang lain. Melainkan coba merangkai background. Itu sebenarnya. Ketika kalian sudah bisa merangkai sebuah background, otomatis kalian akan bisa langkah selanjutnya. Itu untuk desain grafis. Mas, apakah desain grafis itu harus melewati sebuah aplikasi? Enggak. Contoh, tulisan LDKS. Ini saya buat lewat Gemini. Ini real AI. Tulisan LDKS ini real AI, Gemini. Asli. Tulisan LDKS ini dari Gemini, kemudian maskot 2 anak ini juga dari Gemini. Karena apa? Ya kita memanfaatkan sebuah teknologi. Acara kalian yang cuma anak OSIM nggih. Saya backup ITLA ASEAN. Jadi acara muktamar tingkat ASEAN itu pakai Gemini. Ya, saya buat maskot, saya buat logo acara, saya buat nama dari maskot itu full dari AI. Itu yang acara tingkat ASEAN. Bukan tingkat sekolah lagi. Tuh. Jadi saya harap teman-teman semua ini enggak cuma berpaku HP ku kentang gak iso ngedit. Tolong dibuang. Ya. Pemikiran seperti itu tolong dibuang. HP ku kentang, kameraku burik, tolong dibuang. Ya. Karena apa? Semua itu tergantung kalian mau atau tidak. Itu ya, bisa dimengerti ya. Siap. Habis ini bisa praktek? Siap praktek? Nanti saya buat kelompok, ya kan? Untuk dari tugas fotografi sama Mas Wawan, untuk videografi nanti saya sampaikan sendiri. Ya. Terus langkahnya gimana Mas? Setelah selesai silahkan diupload dan selalu tag akun kalian. Yang pertama akun OSIM MTS maupun OSIM Aliyah. Kemudian jenjang kalian MTS maupun Aliyah. Yang kedua pondok dan IG saya dan Mas Wawan. Tuh. Udah tahu kan IG-nya?
Udah kan? Bukan, jangan IG yang artisan. Itu IG untuk jualan. Lataiful, iya. Itu. Mbok sampaikan langsung gak? Tahu aku sih tugasnya. Oke. Untuk tugas videografi dari saya yang pertama, tadi saya dimintai oleh Bu Alfi, kalian ada kelompok kemudian merekam kakak-kakak untuk membuat ucapan selamat dan sukses LDKS 2026. Dan Ibu Dewan Guru yang ada di kantor. Kalau Ibu Dewan Guru itu fleksibel ya, adanya siapa dimintai untuk direkam. Kalau kakak AM usahakan satu kelompok itu beda dengan kelompok lain. Itu. Nah, nanti dibagi, oke? Terus ada tambahan dari saya. Ya, kalau videografi, tolong jangan buat preset atau template. Itu. Lah gunane Mas Wawan ngecemes sampai aku ki opo kok gak iso. Kita belajar ya. Jangan menggunakan template. Ya. Itu. Tag video atau tag foto. Kalau tag foto tadi bener Mas Wawan, ketika kalian tremor posisi tangannya gini. Itu bener. Jangankan di tag foto, tag video pun itu sama. Ketika kalian nggak pegang gimbal atau nggak pegang stabilizer, kalian mau tag video itu tangannya gini. Dan tahan nafas. Yo latihan toh, bendang cepet. Nih ngono maksudnya. Itu ya. Jadi tolong jangan menggunakan template. Sudah enggak zaman ya? Nyari di CapCut filter iPhone. Sudah enggak zaman ya? Sudah enggak zaman ya? Cari kalian ngerekam sendiri, video kalian sendiri, terus masuk di CapCut, pindah ke template, cari filter iPhone estetik. Sudah enggak zaman ya? 2026 itu sudah enggak zaman. Harusnya kalian sendiri yang menciptakan filter itu tersebut. Maksudnya kalian yang proses sendiri itu. Oke. Apa? Belum. Ya. Oke. Cik jungok aja. Ki jaluk jungok. Jaluk tugasnya Nayoh terus yang angel. Nayoh ae yo. Nek Nayoh ngene. Nek bar apa? Mau ngerekame jo maksudnya. Ning jero kantor ya. Yo kok ning jero kantor terserah. Videonya terserah maksudnya Bapak Ibu Dewan Guru kelompok ambek guru berarti. Nah, foto per kelompok ambek gurune. Nah, wi ngangge 3 angle, high, low, ambek medium. Nek high foto 0,5. Cah ambek guru ambek sak kelompokku foto ngene. Kok nek medium ngene, foto biasa formal ngene lho, medium sak ngene. Kok nek low, kon moto sing moto kon mengisor ngene. Wes, ngono ae tugasku. Oke. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Kelompoknya belum? Ketua kelas? Belum? Berarti belum ada kontrak forum? Allahu Akbar. Kontraknya ada, ketuanya enggak ada. Apa kontrak forumnya? Hah? Oke.
Oke. Ketua kelasnya belum ada. Kesepakatan ketua OSIM MTS atau Alia? Alia. Maju Mas. Ayo Mas Dongkol, maju Mas Dongkol. Rikote di pateni gak apa Din?